Untuk lebih jelas dan lebih dalam lagi kita mempelajari tentang Allah, saya akan coba buatkan untuk antum teman-teman sekalian dua kubu. Kubu orang yang tidak beriman dan kubu orang yang beriman. Tujuannya adalah supaya pada saat nanti kita lebih jauh lagi mencari tahu tentang Allah, pertanyaan setelahnya adalah kenapa, di mana Allah dan kenapa Allah tidak kelihatan. Itu akan kita jawab setelah saya jelaskan kubu dua ini, kubu orang tidak beriman dan kubu orang yang beriman, supaya kita tahu. Nanti kita lihat nih, orang yang tidak beriman bagaimana sih kehidupan mereka, bagaimana mereka lalui kehidupannya, bagaimana bisa mereka tahu panduan hidupnya dan bagaimana akhir hidupnya. Lalu kita akan jelaskan juga nanti contoh orang yang beriman sama Allah, bagaimana kehidupannya. Kita akan dapat nanti ilmu di situ dan terakhir kita ambil kesimpulan, oh iya, ada Tuhan saya namanya Allah. Baik, untuk lebih jauh saya akan jelaskan dari poin pertama dulu, kubu orang yang tidak beriman dulu. Dan Al-Quran menceritakan kepada kita tentang beberapa individu berhubungan dengan masalah ini. Saya akan pilih teman-teman sekalian dari orang tidak beriman ini untuk menjadi sampel. Kalau teman-teman yang di kampus pernah kuliah dan seterusnya, tentu tahu. Maaf saya bahasakan ini, tujuan saya maksudnya tahu kalau ada penelitian lapangan namanya. Kalau saya mau tahu masyarakat Pontianak ini kebiasaannya apa, maka cukup saya tidak bisa datangin masing-masing antum satu persatu di rumahnya, nggak mungkin. Tapi saya datang kepada RT, RW, atau ke lurah, ke camat, atau mungkin ke bupati, wali kota atau apa gitu kan. Saya akan datangin, saya akan tanya ini kebiasaan seperti apa. Mereka akan berikan informasi semuanya. Lalu diambillah sampel-sampel saja. Oh, kebiasaan makanan orang Pontianak ini suka yang begini misalnya, sebagai sampel. Seperti itulah. Saya akan pilih teman-teman sekalian dari kalangan manusia yang dianggap paling top di kalangan manusia, para raja-raja, para ilmuwan, dan yang ketiga adalah para pemikir, kalau bahasa akademiknya filosof. Kita lihat nanti dari tiga contoh ini, ternyata inilah contoh-contoh orang yang tidak beriman, yang sudah mencapai prestasi tertinggi di dunia di mata manusia. Kalau raja-raja teman-teman sekalian, saya akan mulai dengan raja. Ada dua raja disebutkan dalam Al-Quran, yang dua-duanya hidup sezaman dengan Nabi yang diutus oleh Allah SWT, dan persaingan antara Nabi dengan raja ini sangat besar. Yang pertama adalah Namrud di zaman Ibrahim alaihissalam, dan yang kedua Fir'aun di zaman Musa alaihissalam. Dua nama ini disebutkan di dalam Al-Quran. Ada apa sih dengan dua raja ini? Ternyata dua raja ini teman-teman sekalian punya kesamaan walaupun waktunya berbeda ya. Namrud di zaman Ibrahim alaihissalam kakek kesekiannya Musa. Jadi perbedaan ratusan tahun antara mereka gitu kan. Fir'aun datang di zaman Musa, sementara Namrud di zaman Ibrahim. Tapi dua raja ini, Namrud dan Fir'aun, punya kesamaan. Kesamaannya adalah mereka dua-duanya raja dan dua-duanya memiliki kelebihan fisik. Orangnya tinggi, putih, gagah, badannya kekar, keturunannya banyak ya, selain raja ya. Kemudian kaya raya, luar biasa. Kerajaannya menguasai setengah dunia dan pasukan perangnya tidak pernah kalah. Jadi fisiknya sempurna, raja, keturunannya banyak, kaya raya, semua urusan dunia sudah berkumpul nih. Menguasai setengah dunia. Namrud dulu ibu kotanya di Babilonia di Irak, seluruh Asia dikuasai sama dia. Datang setelah itu ratusan tahun Fir'aun di sisi lain dunia, di Afrika, di Mesir, seluruh Afrika dan Eropa di bawah kekuasaan dia. Pasukan perangnya nggak pernah kalah, dan yang luar biasa, mereka menobatkan diri menjadi Tuhan. Masyarakatnya mengiyakan, menyembah sebagai Tuhan. Coba bayangin, apa yang tertinggal nih? Sudah sempurna fisik, keturunan banyak, kaya raya, raja, wilayah kekuasaan setengah dunia, pasukannya nggak pernah kalah perang, ngaku Tuhan diiyakan. Coba bayangin, disembah. Coba kita masuk ke jendela hidupnya dua raja ini. Sedikit kita coba masuk ke dalam jendela kehidupannya secara histori tentunya ya, secara sejarah. Namrud ini teman-teman sekalian, setiap hari kalau dia habis mandi ya, sudah pakai baju singgasananya, dia mau duduk di singgasananya ya, maksud saya baju kerajaannya ya, dia mau duduk di singgasananya, maka dia pun teman-teman sekalian mengangkat hijab, dia taruh seperti gorden yang besar, kain besar antara dia dengan orang-orang di sekitarnya. Jadi ada dayang-dayangnya, perdana menterinya, istri anaknya pun sama. Setiap pagi kalau dia habis mandi, dia duduk di singgasana, ditaruh mahkotanya, kemudian tirai diangkat.
Nah, kalau tidak diangkat, semua orang sujud sama dia. Lalu berkata, wahai Tuhan Namrud, dipuji-pujilah. Nah, kalau sudah dipuji sebagai Tuhan, apa yang mereka minta dikasih sama Namrud? Minta harta, minta sapi, minta kuda, minta emas, apa saja dikasih sama Namrud. Jadi orang banyak ngakuin dia sebagai Tuhan gitu. Waktu Namrud pertama kali mengaku Tuhan, di hari itu, malamnya dia mimpi. Dia mimpi, teman-teman sekalian, dia lihat seluruh wilayah kekuasaannya terbakar dengan api. Bangunan-bangunan istananya banyak yang runtuh, rubuh. Maka dia kumpulin semua orang-orang di sekitar dia, penasihat-penasihatnya. Malam itu juga kumpul. Saya mimpi begini nih, apa pendapat kalian? Mereka bilang, kami nggak tahu. Apa takwilnya nggak tahu, nggak ada ahli takbir mimpi di sini. Kebetulan salah satu orang kepercayaan Namrud bernama Azar. Azar ini ayahnya Nabi Ibrahim. Namrud ini rupanya, karena dia manusia gitu kan, dia tidak bisa kemana-mana nih, dia cuma bisa duduk singgasananya, orang datang. Baik, bagaimana kalau wilayah-wilayah mau sembah dia, mau minta tolong, tapi tidak seperti sekarang ada komunikasi, telepon, orang mau sembah dia bagaimana caranya? Dia suruh si Azar ini ayahnya Ibrahim AS, ahli buat patung. Buat patung sesuai dengan yang Namrud mau, patungnya Namrud atau patung singa kah, patung apakah, kirim ke sana. Bilang ini Tuhan Namrud yang kirim, sembah itu sama dengan sembah dia gitu. Azar ini kepala pembuat patung, jadi orang kepercayaannya Namrud. Ini ayahnya Nabi Ibrahim AS. Ada satu rupanya penasihatnya bilang, kemungkinan takwil mimpi anda itu adalah kerajaan anda akan hancur. Kerajaan anda akan hancur. Lalu kata Namrud, instruksi aneh pada saat itu, dia bilang, kalau begitu semua anak laki-laki yang lahir malam ini di Babilonia bunuh. Kebetulan, secara kebetulan dengan hikmah ilahi, malam itu Ibrahim alaihissalam lahir. Azar kan hadir di situ, tahu nih, dia pulang ke rumahnya, dia bilang sama istrinya, Namrud sudah keluarin instruksi aneh nih, semua laki-laki disuruh bunuh anak laki-laki lahir. Ini Ibrahim nanti dibunuh nih, bawa lari ke hutan, dibawalah ke hutan. Ibrahim alaihissalam hidup tentu di sana, kita tidak bahas masa kecilnya. Ringkas cerita, waktu Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah, umurnya 40 tahun. Waktu diutus menjadi nabi 40 tahun gitu kan, Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam masuk, jadi selama 40 tahun, waktu itu Namrud waktu Ibrahim lahir umurnya 30 tahun. Jadi 40 tahun ke depan dia berkuasa, mengaku sebagai Tuhan, orang-orang semua akuin. Ibrahim alaihissalam lahir waktu Namrud umur 30. Selama 40 tahun baru dia dinobatkan jadi nabi kan gitu. Nah, waktu dinobatkan jadi nabi, jadi Namrud selama 40 tahun ini diakui sebagai Tuhan. Bayangkan kerajaan yang sangat besar seperti itu, 40 tahun dinobatkan jadi Tuhan dan diakui oleh masyarakatnya. Ringkas cerita, Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Datang Ibrahim alaihissalam, hari pertama berdakwah, Ibrahim tidak tunda alaihissalam. Jadi Namrud rupanya bangun sebuah, kalau kita tempat ibadah ya, mungkin masjid kalau kita, kalau orang mereka itu dulu kayak biara lah. Ya. Dibangun bangunan besar, bangunan itu bertangga, sampai sekarang di Irak ada, di Babilonia ada. Peninggalan Namrud masih ada sekarang. Ada tempat kayak ibadahnya mereka, itu di dalam ruangan, teman-teman sekalian, di kiri kanan bangunan kalau masuk ke dalam, itu tempat-tempat patung. Patung-patung, macam-macam patung, ada puluhan, mungkin belasan atau puluhan patung bisa dimuat di situ. Dan yang paling ujung tengah-tengahnya patungnya Namrud. Setiap hari masyarakat Babylon datang ke situ, bawa sesajen, ya, minta-minta, dianggap ini dewa inilah, dewa angin lah, dewa ini, dewa itu, dikasih nama-nama sama mereka. Dan patung ini teman-teman ditaruh di tempat yang agak tinggi. Untuk naik ke situ harus ada tangganya. Dan tidak boleh ada orang selain penjaga kuil yang dianggap suci oleh mereka naik nyentuh patung itu, Tuhan mereka. Kalau nyentuh bisa kualat, nggak boleh nyentuh. Baik, ringkas cerita, penjaga kuil ini pun punya baju khusus. Kalau misalnya ada yang mau kasih sajen, ini saya mau kasih untuk dewa ini misalnya, maka si penjaga itu yang antar ke atas. Baru sudah ditaruh, baru kemudian dia berdoa, gitu-gitulah ya. Ibrahim alaihissalam pada malam itu, hari diutus jadi oleh Allah SWT, datang ke kuil itu. Orang-orang lagi pada nyembah-nyembah nih. Ibrahim alaihissalam bajunya biasa, bukan baju penjaga kuil, naik ke tangga tadi. Terus didatangi sama Ibrahim patung pertama.
Orang semua pada ngelirik, karena ini bukan pengurus kuil. Ibrahim tidak dikenal, karena selama ini bukan di Babilonia, dia di luar Babilonia kan. Kan dia dibawa di hutan waktu dia masih kecil gitu kan. Jadi kisah Nabi Ibrahim AS yang dia lihat bulan, dia bilang ini Tuhanku, matahari. Dalam Al-Quran, itu di hutan tuh gitu kan. Di hutan, dia mencari tahu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ringkas cerita, Ibrahim AS naik, orang semua jadi hening, berhenti beribadah. Terus tiba-tiba mata mereka ke arah Ibrahim. Ibrahim AS lihat sesajen di situ ada, diambil sama dia. Lalu diangkat sama dia. Dalam beberapa athar disebutkan Ibrahim sempat menggigit sebuah apel. Gitu. Dia nggak makan. Jadi selama ini sesajen jangankan disentuh ya, ngantar sendiri bisa kualat ke patung, apalagi nyentuh. Ibrahim AS makan. Lalu Ibrahim dia tidak telan, dia cuma makan lalu dia bilang, wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia. Dia aja ngomong tuh patung, apa kau tidak marah saya ambil sesajenmu? Tentu patung tidak ada nyaut. Patung mau bicara apa? Nggak mungkin. Diulangi sama dia, wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, apa kau tidak marah saya ambil sesajenmu? Sama saja, patung pasti nggak ada suaranya. 3 kali sama. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Ibrahim alaihissalam ambil apel tadi, dibuang dari mulut yang sudah digigit, diambil apel itu dilempar ke wajahnya patung itu. Lalu jatuhlah apel itu kan. Pastilah patung nggak bisa buat apa-apa secara akal sehat gitu. Lalu kata Ibrahim alaihissalam, wahai yang dianggap Tuhan Babilonia, kau nggak bisa marah? Kau nggak marah saya lempar wajahmu dengan apel tadi? Tentu tidak ada sautan. 2 kali, 3 kali. Kata Ibrahim, kau tidak layak untuk disembah. Pindah lagi ke patung sebelah, dibuat sama. Patung sebelah, dibuat sama. Semua patung dipermalukan oleh Ibrahim AS. Orang-orang di kuil ini bengong melihat kejadian ini. Gak ada nih, gak ada kualat, gak ada putus tangannya, gak ada buta matanya, gak ada khurafat yang selama ini disebarin. Sampai selesai Ibrahim mutar di ujung sebelah kiri, dari kanan dia mulai kiri. Lalu dia mengatakan, wahai masyarakat Babilonia, lihat gak yang ini yang kalian sembah nih? Apa yang mereka bisa buat? Bahkan mereka tidak bisa makan sesajen yang kalian kasih. Ngapain kasih makanan? Tuhan kalian ada namanya Allah. Ikutilah saya karena saya utusannya, saya akan pandu kalian ke Allah itu. Orang-orang pada diam. Sempat ada yang bilang, bubar aja bubar, ini Ibrahim orang gila nih. Bubar mereka. Ibrahim bilang, sebentar, sebelum bubar saya sampaikan ya, kalau kalian tidak mau berhenti, saya akan buat tipu daya dengan Tuhan-Tuhan kalian nih. Mereka belum tahu Ibrahim mau buat apa nih. Bubar. Tinggal penjaga kuil yang dianggap orang suci tadi. Ibrahim rupanya keluar cari kampak. Naik di atas itu dihancurin tuh patung-patung. Kepalanya dipotong, tangannya dipotong, kakinya dipotong. Penjaga kuil sendiri ketakutan lihat Ibrahim. Ini Ibrahim luar biasa nih. Tidak takut kualat, ini kualat. Dan ini keyakinan 40 tahun. Bukan baru gitu. Semua dihancurin sama Ibrahim alaihissalam, sudah berantakan tuh tempat. Lalu yang ditinggalkan oleh Ibrahim patungnya Namrud yang paling besar. Oleh Ibrahim diambil tuh kepala-kepala patung, ditaruh di patungnya Namrud. Terus kampaknya ditaruh di tangannya patung Namrud. Udah, Ibrahim tinggalin tuh. Besok pagi orang Babilonia mau nyembah seperti biasa, berantakan semua di tempat ibadahnya mereka. Mereka bilang, dalam Al-Quran diceritakan, siapa yang buat ini pada Tuhan-Tuhan kami? Kata penjaga kuil, tuh yang tadi malam namanya Ibrahim tuh. Panggil. Datang Ibrahim AS. Apa kau lakukan Ibrahim pada Tuhan-Tuhan kami? Kata Ibrahim, kok tanya saya? Yang pegang kampak siapa? Kan kampak ada di situ tuh, yang besar. Tanya kalau dia bisa ngomong. Maka Allah bilang kembali ke diri mereka, kayaknya memang kita yang salah nih. Gitu. Mereka bilang gitu. Tapi rupanya ada satu orang situ nggak mau, fanatik buta. Enggak, kita harus lapor kepada Tuhan terbesar nih, Namrud. Kata Ibrahim, enggak usah lapor, saya ke sana. Waktu itu kebetulan pagi hari kan, Namrud lagi kayak tadi, lagi pakai baju singgasananya, orang bondong-bondong masuk yang punya hajat. Ibrahim ikut tuh sama orang-orang. Begitu tirai diangkat, orang semua sujud kepada Namrud. Ibrahim enggak sujud, berdiri sendiri. Ini baru pertama kali 40 tahun ada orang tidak sujud pada Namrud. Baru ini. Namrud tanya, siapa kamu ini? Berani benar gak sujud dengan saya? Ibrahim seorang nabi. Memang tugasnya membatalkan kekafiran itu.
Kata Ibrahim apa? Dia tidak panggil Tuhan, tidak panggil raja apalagi Tuhan gitu. Kata Ibrahim, wahai Namrud. Dipanggil Namrud. Begitu dipanggil wahai Namrud, orang yang lagi sujud ini berdiri semua. Orang panggil nama Namrud siapa nih? Gitu. Belum pernah. Dipanggil Tuhan, panggil raja, panggil panggilan terhormat. Wahai Namrud, dari mana kau ngaku Tuhan? Kau ini manusia biasa seperti saya. Kamu punya dua mata, saya punya dua mata. Kamu punya dua tangan, saya punya dua tangan. Kamu punya dua kaki, saya punya dua kaki. Apa bedanya dengan saya? Kamu juga sama dengan saya, lahir dari rahim seorang ibu, bayi, anak-anak, remaja, tua kayak kamu. Sekarang kamu juga akan mati seperti manusia lainnya. Kamu lapar, kamu haus, kamu juga tidur kalau kamu capek. Dari mana kamu ngaku Tuhan? Tuhanku dan Tuhanmu ada namanya Allah. Allah itu menghidupkan dan mematikan. Rupanya Namrud ini terpukul sebenarnya. Belum pernah ada orang bilang seperti ini. Dan ini luar biasa, kurang ajar bagi dia ya. Di istanahnya, di depan orang-orang semua dipermalukan. Tapi Namrud gak mau perlihatkan emosinya. Diredam sama dia. Dia bilang, wahai Ibrahim, kalau Tuhanmu kau bilang itu menghidupkan dan mematikan, saya juga bisa. Mau bukti? Kata Ibrahim, tentu saja. Namrud pakai akal-akal manusianya nih. Dia bilang sama prajuritnya di depan pintu, tangkap dua orang yang lewat depan istana. Siapa saja, lewat dua laki-laki ditangkap. Lalu yang satu oleh Namrud disuruh bunuh, yang satu disuruh pergi. Dikasih apa saja yang dia mau. Kata Namrud, lihat, saya juga mematikan dan menghidupkan. Tentu ini kebodohan ya. Kenapa kebodohan? Karena orang yang disuruh pergi sudah hidup sebelumnya. Jadi dia menipu diri dia sendiri sebenarnya. Jibril alaihissalam datang waktu itu menyampaikan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, ini orang ini keras kepala. Kalau kau cuma kasih contoh-contoh di dunia, di bumi, dia akan cari alasan. Tantang dia di langit. Baik, kata Ibrahim alaihissalam, baiklah. Wahai Namrud, Tuhanku dan Tuhanmu Allah setiap hari menerbitkan matahari dari timur, menerbenamkannya di barat. Apa kau bisa? Apa Namrud mau bilang kira-kira? Contoh apa yang dia bisa lawan matahari terbit dan terbenam? Maka kata Allah, fabuhital ladzi kafar, maka orang kafir itu jadi terdiam.